Kami dari tim Tarekat Jalanan sudah sampai di makam pahlawan nasional asal Lombok. Ikuti wisata religi kami, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari doa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku dan keluarga Nahdlatul Ulama yang setia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang tegak teguh pendirian, terus meneruskan perjuangan fisabilillah, memperjuangkan kebenaran, iman dan takwa. Anak-anakku yang kucintai, wasiat yang sudah terkarang sekian lama itu semuanya adalah wasiat daripadaku. Aku sebagai pendiri NWDI, NBDI dan NW, setelah melihat situasi dengan keadaan di Lembah Renjani ini, banyak hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga saya menangis di rasa hati saya melihat keadaan masyarakat saya, masyarakat Lembah Gunung Rinjani. Karena itu saya berpesan kepada anak-anakku semua, kepada keluarga Nahdlatul Ulama sekaliannya, laki perempuan, tegak teguh iman takwa melalui Nahdlatul Ulama dan benar-benar mendengar isi wasiat kandungan yang sudah dikagumi oleh dunia. Wasiat ini dikagumi oleh beberapa profesor, sehingga ada datang orang dari Jogja menanyakan apakah betul saya yang membikinnya. Saya kata betul. Nah, itu kagum profesor di Jogja, Gajah Mada. Akhirnya beliau itu menjadi keluarga Nahdlatul Ulama dan sekarang dekat sekali pada Nahdlatul Ulama. Apalagi saudara-saudara, anak-anakku yang aku latih, yang selalu mendapat siraman taufik hidayah dari Allah, kata saya, sebab saya mengingini bahwa Lombok ini biarpun kecil tapi besar artinya. Terbukti ulama berzina datang dari Lombok, ulama Wahabi pernah datang, apalagi ulama yang bukan Arab, ulama Madinah, ulama Mekah berapa datang. Apalagi anakku sekalian, kompaklah, utuhlah, bersatulah. Kompak, utuh, bersatu. Kompaklah, utuhlah, bersatulah. Kompak, utuh, bersatu. Nahdlatul Ulama untuk membangun negara tanah air dari Sabang sampai Merauke, agar kiranya menjadi negara yang aman, makmur, tenang, tentram masyarakat, agar masing-masing dapat melaksanakan tugas menurut bakat dan bidang mereka masing-masing. Marilah anak-anak semua kita yakini pesan Maulana Syekh Hasan Masyad kepada saya, pulang lekas ke negerimu. Lantaran di negerimu banyak yang kurang begitu jelas dan beres. Betul, tapi kalau sampai sini, mulai sejak itu saya mengajar orang bersalam.
Tapi sampai sekarang banyak yang belum jelas caranya berkalam, apalagi yang lain-lain. Karena itu tegak teguhkanlah NW, teguhkanlah NW, perjuangkanlah NW. NW adalah harapan yang diharapkan akan dia oleh manusia dan bangsa untuk menghidupkan agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik hidayah terus menerus bagi kita dan bagi anak-anakku semua, bagi penerus Nahdlatul Ulama, supaya menjadi penerus yang setia lahir batin untuk membangun agama, negara, nusa dan bangsa dengan sebaik-baiknya menurut apa yang diajarkan oleh agama kita. Semoga lah Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi negara yang tenang, aman, penuh dengan kemakmuran dan keadilan. Karena itu marilah kita teruskan wasiat renungan masa ini yang lahirnya dengan kalbi yang suci murni menurut ajaran guru besar kita, yaitu Maulana Syekh Hasan Nasr. Dan semoga lah anak-anakku semua menjadi orang yang benar-benar berjuang fisabilillah, menghidupkan iman takwa, dan hanya menghidupkan uang dan kahwal, iman dan takwa. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang tegak teguh pendirian dan mudah-mudahan masuk surga ma'al abraril awalin. Mudah-mudahan masuk surga ma'al abraril awalin, masuk surga bighairi hisab. Dan ibu bapak kita mudah-mudahan juga mendapat lindungan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan NW terus menerus berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada hambatan yang memang menjadi hambatan bagi beliau, dan mudah-mudahan terus menerus kita berjuang fisabilillah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولنهضينا والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الحكمة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب السعادة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا ما أراد شيئا أن يكون له كن فيكون بقلبك العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Melembutkan hati kita, marilah kita sama-sama membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin.
Naiklah gunung tuan turun di gunung, sampai di gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tarikat Jalanan datang untuk menziarah pahlawan nasional asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, yaitu Al-Masyhur Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, bertujuan untuk ngalap berkah dan mengambil inspirasi. Karena walaupun beliau sudah tiada secara zahir, tapi ajarannya masih hidup sampai saat ini, diamalkan oleh kami murid-muridnya. Kehadiran kami di sini selain untuk ngalap berkah, juga sebagai wujud kebaktian kami murid-muridnya untuk tetap konsisten mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Sebagaimana fatwa yang populer di kalangan Nahdiyin, di kalangan warga Nahdlatul Watan, yaitu innamal mar'u hadithum ba'dah, fakun hadisan hasanan limawwa'a. Setiap orang akan menjadi cerita bagi generasi sesudahnya. Maka jadikanlah cerita yang baik bagi mereka yang benar-benar memahami arti sejarah. Ungkapan ini relevan dengan ayat yang berbunyi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal maut, yang menjadikan mati, wal hayat, dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Di dalam wasiat renungan masa pengalaman baru, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyatakan bahwa ingatlah kita akan kembali menghadap Tuhan Rabbul Izzati, menyampaikan laporan amal sendiri, seluruh makhluk menjadi saksi. Itulah sekelumit maksud dan tujuan kami menziarahi makam beliau, sang pencerah di Lombok ini. Di samping mengamalkan sunnah Nabi tentang anjuran ziarah makam, salah satu juga hajat kami untuk ziarah makam para wali dan alim ulama, yaitu supaya hajat kami untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami datang ke sini untuk bertawassul kepada beliau. Masalah tawassul kepada para wali, ada keterangan yang dijelaskan oleh ulama yang bernama Syekh Abdurrahman Ba'alawi pada akhir karyanya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kebolehan tawassul ini sudah tetap dalam nas-nas syariat sebagaimana keterangan berikut ini. At-tawassul bil anbiya'i wal auliya'i fi hayatihim wa ba'da ila akhir. Tawassul dengan para nabi dan wali saat mereka hidup dan setelah mereka wafat dibolehkan menurut syariat sebagaimana tersebut dalam hadis sahih seperti hadis Nabi Adam alaihissalam ketika bermaksiat, hadis orang yang mengadukan matanya, hadis syafaat, dan segala yang kita terima dari masyayikh kita, mereka dari masyayikh mereka, dan seterusnya. Ini perkataan Syed Abdurrahman Ba'alawi. Kemudian, semua bentuk tawassul itu boleh, kata beliau. Mereka sudah cukup sebagai teladan kita. Mereka itulah orang yang mengajarkan syariat kepada kita. Kita tidak kenal syariat tanpa pengajaran mereka. Kalau saja mereka itu kufur, seperti sangkaan orang-orang dungu, niscaya syariat Nabi Muhammad SAW menjadi batal. Inilah perkataan Syed Abdurrahman Ba'alawi.
Adapun seruan tawassul dengan menyebut nama para wali, kata Sayyid Abdurrahman Ba'lawi, hanya bersifat majaz saja, yaitu dalam penggunaan bahasa. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang dimaksud dalam tawassul tersebut. Dan hanya Allah juga dalam iktikad kita yang dapat memberi manfaat dan mudarat atas makhluknya. Kemudian Abdurrahman Ba'lawi, seruan seorang mukmin, kata beliau, wahai Syekh Fulan misalkan, saat terperangkap dalam kesulitan hidup, termasuk tawassul kepada Allah melalui nama para walinya yang diseru. Sedangkan pengalihan seruan kepadanya merupakan bentuk majaz yang berbahasa, bukan secara hakiki, kata Abdurrahman Ba'lawi. Sayyid Abdurrahman Ba'lawi menjelaskan bahwa seruan nama wali itu bermakna, wahai wali-wali Allah, Syekh Fulan, atau misalkan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, aku bertawassul kepada Allah melalui namamu, agar Tuhanku membangkitkan aku dari kejatuhan atau mengembalikan kesadaranku, atau dengan bertawassul kepadamu hajat kami tercapai misalnya. Jadi yang diminta tetap kepada Allah, bukan kepada selain Allah, dan bukan kepada makam atau bukan kepada penghuni makam. Adapun meminta tolong dengan menyeru nama nabi atau wali hanya majaz belaka, dengan alaqah sebab akibat yang jelas dalam kajian balaghah, sebagaimana lazim penggunaannya dalam Al-Quran dan hadis. Sayyid Abdurrahman Ba'lawi menambahkan, meski ada kebolehan untuk itu, ulama bertugas untuk membimbing masyarakat terkait kalimat-kalimat yang dapat mencederai keimanan dan tauhid mereka. Ulama wajib mengingatkan, tiada yang dapat memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Siapapun tidak berkuasa untuk memberi manfaat dan mudarat kepada mereka kecuali dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, jadi berangkat dari ayat ini bahwa menegaskan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah tidak mati. Nah, ini menjadi dalil yang sangat kuat bahwa para wali Allah itu adalah yang mati di jalan Allah tidak mati. Maka kami ke sini, kehadiran kami di sini di makam Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk bertawassul kepada beliau. Dan hakikat tawassul itu sebenarnya adalah kembali kepada Allah. Kami bukan meminta kepada para wali, bukan meminta kepada makam, tapi pada hakikatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hajat kami di tim tarekat jalanan ini untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Dan saya iri dengan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu
Jangan lupa subscribe, like,